Nilai-nilai agama sudah disingkirkan. Dia tidak bertanya lagi halal apa haram. Itu sudah tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan kekayaan. Apakah dengan sogok menyogok, apakah dengan suap menyuap, apakah dengan mengurangi timbangan, apa dengan korupsi, makan duit rakyat itu yang paling dahsyat. Kalau kita pakai akal sehat, setelah kita itu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi, kita pilih pemimpin-pemimpin kita dengan biaya yang miliarkan, bahkan triliunan biaya untuk memilih pemimpin. Setelah pemimpin itu kita pilih, apa yang terjadi? Kita gaji pemimpin itu dengan gaji yang cukup. Ada yang gajinya 60 juta, 100 juta satu bulan. Subhanallah, subhanallah. Sudah dipilih dengan biaya yang mahal. Begitu duduk menjadi pemimpin, kita gaji dengan gaji yang begitu tinggi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kok masih tega? Kok masih sampai hati ngerampok duit rakyatnya? Apalagi yang dirampok duitnya fakir miskin, seperti bantuan sosial itu. Subhanallah, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qaili fi haditsil karim innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'at tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun al muflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, selalu kita mengajak terlebih dahulu untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk istighfar, untuk bertaubat, dan untuk menambah amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mantapnya perasaan ini, mari kita lihat saudara kita yang sedang berada di liang kubur. Mereka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan yang baik sehingga kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mantapnya perasaan ini, mari kita lihat saudara-saudara kita yang sedang terlentang di rumah sakit, di infus. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan yang baik. Tidak kurang pentingnya,
Alhamdulillah kita diberikan iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar, yang selalu saya katakan setiap khutbah Jumat. Berbahagialah orang-orang yang dikawal oleh iman. Berbahagialah orang-orang yang dipandu oleh imamnya di mana dan kapanpun mereka berada. Insya Allah pasti selamat. Celakalah manusia-manusia yang dikawal oleh hawa nafsunya. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bahwa kita ini hidup terdiri daripada dua faktor. Pertama faktor jasmani, yang kedua faktor rohani. Yang kedua-duanya harus kita penuhi kebutuhannya. Kebutuhan jasmani kita harus memenuhinya, juga tidak kurang pentingnya kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yang diistilahkan oleh kita diatasi oleh ekonomi. Apa yang disebut ekonomi itu? Ekonomi itu segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, itu namanya ekonomi. Aktivitas yang manapun saja, kalau aktivitas itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, itu namanya ekonomi. Maka untuk mengatasi kebutuhan jasmani, timbullah sumber-sumber yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Timbullah yang namanya pertanian. Orang bergerak di bidang pertanian itu termasuk adalah aktivitas ekonomi. Ada yang bergerak di bidang bisnis. Orang yang bergerak di bidang bisnis itu termasuk untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Ada yang bergerak di bidang pertanian dan seterusnya dan seterusnya. Yang saya katakan segala aktivitas manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, itu adalah yang disebut ekonomi. Oleh sebab itu, kalau badan kita sehat, kebutuhan jasmani kita teratasi, tubuh kita tidak kekurangan vitamin, maka timbullah apa yang disebut kekebalan tubuh atau antibodi. Pada saat tubuh manusia kokoh dan kuat dengan antibodinya, maka segala penyakit-penyakit yang mau masuk ke tubuh kita langsung diserang oleh antibodi, sehingga penyakit-penyakit tidak masuk, kita menjadi sehat. Sehingga timbullah bermacam-macam penyakit jasmani yang mungkin tidak bisa kita hitung berapa banyaknya penyakit jasmani. Imam Ghazali rahimahullah berkata, kalau manusia yang sakit jasmaninya, pasti dia segera lari ke dokter, tidak tahan untuk menderita penyakit jasmani ini. Tapi kalau orang yang sakit rohaninya, kadang-kadang mereka tenang-tenang saja tidak berobat. Pertanyaannya, mana lebih berbahaya, penyakit jasmani atau penyakit rohani? Kedua-duanya tentu berbahaya. Tetapi yang paling berbahaya adalah penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani hanya diderita oleh orang yang sakit saja. Tetapi yang namanya penyakit rohani itu bukan diderita oleh orang sakit. Bisa merusak alam sekitarnya, bisa merusak masyarakat. Bahkan penyakit-penyakit rohanilah yang menghancurkan suatu negara. Berapa banyaknya penyakit rohani? Saya kira sulit untuk dihitung. Banyak penyakit rohani. Beberapa hal saja yang saya tunjukkan dalam kesempatan khutbah Jumat ini. Pertama, penyakit rohani yang disebut hubbud dunya, cinta kepada dunia, serakah, tamak, ingin menumpukkan kekayaan tanpa peduli terhadap orang lain. Itu namanya hubbud dunya. Hubbud dunya ini disebutkan dalam hadis ra'su kulli khati'atin, sumber segala macam kesalahan, sumber segala bencana itu karena ditimbulkan oleh satu hubbud dunya. Hubbud dunya, senang kepada dunia. Apa dunia itu? Dunia ini digambarkan dalam ayat Al-Quran
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan perhiasan oleh Allah kepada manusia hubbus syahawat. Pertama, senang nafsunya. Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan dengan senang dengan laki-laki. Ini yang mengakibat kadang-kadang bermacam-macam bencana, timbul perselingkuhan, timbul perzinaan dan macam-macamnya. Cinta kepada harta, hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, serang kepada anak. Kadang-kadang kita senang anak, salah caranya. Senang anak hanya mengikuti kemauan anak. Anak minta duit, kasih duit. Anak minta motor, kasih motor. Apa kemauan anak? Sehingga sekarang banyak orang tua yang diatur oleh anaknya. Yang diatur orang tua yang diatur oleh anaknya. Bukan anak yang diatur oleh orang tua. Ini zaman akhir. Sekarang kadang-kadang orang tua takut sama anak. Bukan anak yang takut sama tua. Bagaimana tidak hancurnya rumah tangga dikala rumah tangga diatur oleh anak-anak, mengikuti kemauan anak-anak, bukan orang tua yang mengatur anak. Sayang kepada anak di dalam Al-Quran, hendaknya selamatkan anaknya dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Sayang anak, selamatkan anakmu dari api neraka. Didik dengan pendidikan agama sehingga menjadi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya sayang anak. Kalau saudara-saudara membiarkan anaknya tidak sholat, dibiarkan, tidak baca Quran, dibiarkan, bermain-main dibiarkan tanpa dibimbing untuk beribadah kepada Allah, itu bukan orang tua yang sayang anak. Orang tua yang telah mengkhianati amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Orang itu tamak kepada harta yang bertumpuk-tumpuk daripada emas dan perak. Dari serakannya untuk menumpuk kekayaan, lupa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kaya. Nilai-nilai agama sudah disingkirkan. Dia tidak bertanya lagi halal apa haram. Itu sudah tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan kekayaan. Apakah dengan sogok menyogok? Apakah dengan suap menyuap? Apakah dengan mengurangi timbangan? Apa dengan korupsi? Makan duit rakyat itu yang paling dahsyat. Kalau kita pakai akal sehat, setelah kita itu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi, kita pilih pemimpin-pemimpin kita dengan biaya yang miliaran, bahkan triliunan biaya untuk memilih pemimpin. Setelah pemimpin itu kita pilih, apa yang terjadi? Kita gaji pemimpin itu dengan gaji yang cukup. Ada yang gajinya 60 juta, 100 juta satu bulan. Subhanallah, subhanallah. Sudah dipilih dengan biaya yang mahal. Begitu duduk menjadi pemimpin, kita gaji dengan gaji yang begitu tinggi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kok masih tega? Kok masih sampai hati ngerampok duit rakyatnya? Apalagi yang dirampok duitnya fakir miskin seperti bantuan sosial itu. Subhanallah, naudzubillah. Ini karena mental, karena sakit rohaninya, sakit rohani hubud dunia tadi itu. Karena hubud dunianya itulah bukan hanya merusak dirinya, merusak bangsa dan merusak negara. Orang senang pula kepada kendaraan-kendaraan yang bagus-bagus tanpa memperhatikan caranya halal apa haram. Allah tidak melarang kita kaya. Inilah ajaran Islam, tidak dilarang kita kaya. Hanya saja cara mencari kekayaan
Itu yang diatur oleh Islam. Setelah kaya diatur oleh Islam, kaya bukan untuk dirinya sendiri. Lihat kanan kirinya, ada fakir miskin apa tidak? Lihat kanan kirinya, apa ada bangunan untuk kepentingan masyarakat seperti masjid, pondok pesantren dan lain-lainnya. Kekayaan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat. Cinta kepada perkebunan, cinta kepada binatang ternak wal an'am. Semua orang ingin mempunyai ternak kambing 5.000 ekor, ingin punya ternak sapi 5.000 ekor, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dalam Al-Quran terperinci nafsu-nafsu manusia ini. Wal harth, dan manusia senang kepada pertanian, ingin memiliki kebun kelapa sawit 1.000 hektar, ingin memiliki kebun kopi 1.000 hektar. Ini semuanya tertulis dalam kitab suci Al-Quran tentang nafsu-nafsu manusia ini. Kalau tidak dikendalikan, maka hancurlah manusia ini. Itu diantara penyakit yang namanya hubud dunia, penyakit tamak, penyakit serakah. Penyakit ini tentu tidak memilih kepada siapa berjangkitnya. Kalau penyakit tamak dan serakah berjangkit kepada pedagang-pedagang di pasar-pasar, terjadilah penipuan, mengurangi timbangan. Kalau penyakit hubud dunia ini jatuh di kalangan pemimpin-pemimpin, apa yang terjadi? Maka dia rela untuk makan duit rakyat, merampas duitnya fakir miskin. Kalau yang tamak dan serakah termasuk pada kiainya, ulamanya tamak dan serakah, apa yang akan terjadi? Imannya dipertaruhkan, agamanya diperjualbelikan. Ini yang akan terjadi. Jadi penyakit tamak dan serakah singgah kepada siapapun saja, sangat membahayakan kehidupan ini. Oleh sebab itu Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'itu liutammima makarimul akhlak. Maka Islam berbicara dalam segala kehidupan manusia. Islam berbicara dalam perdagangan supaya pelaku-pelaku ekonomi ini berakhlakul karimah. Islam berbicara di soal pertanian supaya pelaku-pelaku petani ini, petani-petani berakhlakul karimah. Islam berbicara di dalam soal perniagaan, di soal industri, supaya semua pelaku-pelaku industri berakhlakul karimah. Islam berbicara di bidang politik supaya pelaku-pelaku politik berakhlakul karimah. Maka kalau kita berbicara soal revolusi mental, kita berbicara soal revolusi akhlak, itu cuma istilah saja. Kalau kita mengadakan revolusi mental atau revolusi akhlak, tidak ada jalan lain. Satu-satunya cuma agama. Agama Islam sudah menunjukkan revolusi akhlak, revolusi mental hanya dalam tempo 23 tahun. Yang masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang biadab, perzinaan, pemabukan, penjudian, pembunuhan, yang kuat makan yang lemah, yang kaya makan yang miskin. Itulah keadaan pada waktu itu yang disebut zaman jahiliyah. Ternyata hanya tempo 23 tahun terjadi perubahan total di bidang akhlak, di bidang moral, sehingga bangsa yang dahulunya 23 tahun yang lalu biadab, sekarang menjadi orang yang sujud kepada Allah, yang bisa membedakan ini yang halal, ini yang haram, bisa membedakan ini yang hak dan ini yang batil. Maka kalau bicara soal revolusi mental atau revolusi akhlak, tidak ada jalan lain kecuali agama yang harus ditingkatkan. Selain agama tidak mungkin mengadakan revolusi mental. Dan ini telah dibuktikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Islam berbicara dalam segala bidang kehidupan dalam rangka untuk membentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau Islam bicara soal politik, supaya pelaku-pelaku politik itu berakhlakul karimah.
Kepentingan rakyatnya didahulukan daripada kepentingan pribadinya. Kalau Islam bicara soal ekonomi, soal perdagangan, supaya mereka yang berdagang baik di toko-toko, di pasar-pasar, mempergunakan akhlakul karimah sebagaimana dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Islam berbicara soal buruh, soal industri, supaya majikan dengan buruhnya, buruh dengan majikan, kedua-duanya sama-sama berakhlakul karimah. Yang kaya berkata, alhamdulillah masih ada fakir miskin yang bekerja di pabrik saya. Saya harus memenuhi kebutuhan mereka, saya harus menyayangi mereka karena mereka bekerja sehingga pabrik saya bisa jalan. Wahai orang-orang kaya, sadarlah dirimu bahwa kekayaan yang ada pada dirimu itu hakikatnya adalah keringatnya fakir miskin. Kau mempunyai sawah katakan 50 hektar. Kalau tidak ada orang miskin yang macul di sawahmu, persilakan orang kaya pacul sendiri sawahmu 50 hektar. Insya Allah kau akan mati macul. Yang majikan mempunyai akhlakul karimah, menyayangi kepada buruhnya. Ini yang diajarkan oleh Islam. Buruhnya pun diajarkan akhlakul karimah. Kata yang miskin, alhamdulillah masih ada orang kaya. Istri saya bisa makan, anak saya bisa makan, maka saya akan kerja dengan sebaik-baiknya, karena ini termasuk kehidupan saya. Kalau seandainya yang kaya berkata alhamdulillah masih ada orang miskin yang bekerja kepada saya, sehingga kekayaan yang ada di tangan saya seluruhnya ada keringatnya fakir miskin. Yang miskin sadar alhamdulillah ada orang kaya. Istri saya bisa makan, anak saya bisa sekolah. Subhanallah, alangkah indahnya dunia kalau seandainya akhlak Islam ini dipraktekkan, betul-betul kembali kepada akhlak Al-Quran. Indah kehidupan ini. Oleh sebab itu Allah nyatakan, ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah kiai yang bagi-bagi rahmat Allah? Tidak. Apakah pemerintah yang membagi-bagi rahmat Allah? Tidak. Itu cuma perantara saja. Siapa yang bagi-bagi rahmat Allah? Allah bagi rahmat Allah itu Allah bagi sendiri. Dan Allah nyatakan saya bagi tidak sama. Ada yang saya angkat, ada yang tidak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang alim, ada yang tidak. Mengapa Allah bikin kehidupan ini tidak sama? Agar satu dengan yang lain saling butuh dan membutuhkan. Kalau seandainya kaya semua, barangkali akan terjadi apa kata orang Betawi, lo gua. Gua nggak butuh lo nggak butuh gua. Apa yang terjadi kalau ini? Sehingga dijadikan kehidupan itu berbeda oleh Allah, supaya yang satu membutuhkan yang lain, yang lain membutuhkan yang lain, saling butuh dan membutuhkan. Inilah yang akan terjadi, saling hormat menghormati. Maka moral dan akhlak itu ditanamkan oleh Islam di dalam segala bidang kehidupan, sehingga indah kalau seandainya akhlak, revolusi akhlak ini, revolusi mental ini dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Disitulah kekayaan Al-Quran dan kekayaan Sunnah Rasulullah. Mencari akhlak apapun bentuknya di situ ada. Akhlak anak terhadap orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, murid terhadap guru. Semuanya diatur oleh Islam dengan akhlakul karimah dalam segala bidang kehidupan. Inilah barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keteguhan kita dalam iman kita kepada Allah. Mari kita sadari semua bahwa satu saat kita pasti kembali kepada Allah. Lihatlah alumni-alumni yang sudah kembali kepada Allah. Itu semuanya pasti akan dialami oleh setiap manusia. Maka kita tidak perlu kapan datangnya mati.
Yang penting persiapan apa untuk menghadapi mati. Kita tidak perlu bertanya kapan kita ada tamu. Tamu bisa datang sewaktu-waktu. Yang penting bukan kapan datangnya tamu, suguhan apa. Seandainya tamu datang sewaktu-waktu, persiapkan suguhannya. Pun mati seperti itu, mati akan datang sewaktu-waktu. Hanya Allah yang tahu. Tidak usah tanya kapan saya mati, tidak usah takut kapan saya mati. Yang terpenting suguhan apa, persiapan apa yang akan saya suguhkan kalau seandainya mati datang sewaktu-waktu. Maka marilah kita jaga sholat kita semua, sholat 5 waktu kita jaga, berjamaah juga kita jaga. Mari seluruhnya perintah-perintah Allah kita laksanakan. Ingatlah bahwa nantinya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ablawal kalami kalamullahil malikil mannan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha miraghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'at tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum amran amima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ya Allah man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma aslih ya Allah man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma aslih ya Allah man fi salatihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ahlik ya Allah man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ahlik ya Allah man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ahlik ya Allah man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad.
Allahumma hdi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma hdil man khadala umat Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Aziz Ghafar ya Arhamar Rahimin. Ya dafi'al bala idfa annal bala, ya dafi'al bala idfa annal bala, ya dafi'al idfa annal bala wal waba wat ta'un wa virus corona min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun waskuru ala ni'ami yazidkum wa dzkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi ajallu akbar.